Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersatu hati di dalam doa merendahkan diri kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu memohon kepadamu, urapan kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Berikanlah kepada hamba-Mu roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Taruhkan perkataan-Mu yang hidup dan penuh kuasa ini atas lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya oleh kuasa firman-Mu setiap ikatan dan kuk dipatahkan, dan biarlah kami beroleh kelegaan oleh sebab firman-Mu yang memberi hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Aleichem Besem Hamasya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini tema kita ialah jalan hidup berkelimpahan bagian yang kedua. Menurut kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5, dan Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Suatu pendekatan tematik integratif, biblika, dan signifikansinya bagi kita yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalan menuju hidup yang berkelimpahan itu hanya kita kenal melalui iman di dalam Kristus Yesus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, jalan menuju hidup berkelimpahan ini kita kenal di dalam Kristus yang telah memberi hidup kepada kita dari kematian atas dosa kita, dari hukuman dan dari maut. Kita mengenal hidup seperti ini melalui Kristus. Dan kelimpahan yang dimaksudkan oleh Kristus itu adalah kelimpahan kasih karunia yang Ia curahkan melalui karyanya yang telah selesai bagi kita, umat yang dipanggil dan dipilih oleh Kristus itu sendiri. Maka sebab itu, saudara-saudara, betapa pentingnya kita memiliki kekayaan iman di dalam Kristus itu. Karena visi di balik kekayaan iman di dalam Kristus itu ialah hidup berkelimpahan. Satu visi kehidupan yang jauh melampaui kekayaan dunia materi yang kita kenal hari ini, dan lebih besar sifatnya. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Perhatikan klausa yang mengatakan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Klausa ini adalah visi masa depan hidup berkelimpahan. Alasan Musa menyebut Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar, saudara, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Dan jalan menuju hidup berkelimpahan seperti ini itu hanya mungkin oleh iman kita kepada Kristus. Hanya mungkin jika iman kita bertumbuh, dan juga hanya mungkin jika kita memiliki kekayaan iman. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman yang bagaimana? Ayat 5,
Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iman yang kita kenal di dalam Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati itu. Iman yang kita kenal di dalam Kristus inilah yang memberi hidup yang kekal kepada kita. Di mana hidup itu, hidup kekal di dalam Kristus itulah yang memungkinkan kita dapat menikmati kelimpahan anugerah kasih karunia Allah dan janji-janji Allah itu. Hal inilah yang memungkinkan kita untuk menjadi ahli waris dari janji-janji Allah itu. Iman seperti inilah saudara-saudara yang mengalahkan dunia ini. Maka sebab itu dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 mengatakan, karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, kita lihat di sini betapa pentingnya kekayaan iman itu bagi kita. Mari kita melihat, karena kekayaan iman itu adalah hal yang penting bagi kita, dan bagaimana caranya supaya kita dapat memperkaya iman kita itu di dalam Kristus. Mari kita lihat hal-hal yang penting menyangkut iman itu. Saudara, yang pertama adalah iman itu benar-benar supranatural. Iman itu berasal dari Allah. Setiap berkat dan karunia yang kita miliki itu kita terima oleh kasih karunia melalui iman. Itu dikatakan oleh Efesus 2 ayat yang ke-8. Dan hal penting lainnya mengenai iman. Iman itu bukan anggapan. Iman itu juga bukan pikiran positif. Iman itu tidak berasal dari diri kita sendiri. Iman itu, saudara, adalah pemberian Allah. Iman itu seperti sebuah tiket. Jika iman itu dipisahkan dari Kristus, iman itu tidak bernilai. Karena iman yang kita kenal itu adalah iman di dalam Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit, yang olehnya kita beroleh hidup. Maka sebab itu iman itu tidak dapat dibangkitkan oleh pikiran alami kita, atau dipompa seperti sebuah ban. Iman itu asli dari Allah, saudara-saudara. Dan iman yang sejati itu datang dari hubungan yang intim dengan pencipta iman kita. Kita bandingkan dengan Ibrani 12 ayat yang kedua. Kalimat yang pertama, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sudah lihat di situ, mata yang tertuju kepada Yesus memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi oleh karena adanya satu hubungan yang intim dengan pencipta iman itu, maka iman itu dapat bertumbuh dan makin diperkaya. Oleh iman seperti inilah, saudara-saudara, iman seperti inilah iman yang dapat membawa kita kepada hidup yang berkelimpahan. Dan iman ini di dalam Alkitab, saudara, adalah kekayaan yang sifatnya tetap, bernilai kekal. Dan di dalam Alkitab juga disebut sebagai karunia roh. Kita baca 1 Korintus 12 ayat 9. Kalimat yang pertama, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Roh yang sama memberikan iman. Jadi iman sebagai karunia roh itu, saudara-saudara, itu memampukan kita untuk melewati masa-masa yang gelap dan sulit dalam hidup ini.
Di masa yang gelap dan sulit seperti inilah Ayub berseru. Dalam Ayub 13 ayat 15, 23 ayat 10 berkata seperti ini. Sekalipun ia membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Dan karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di masa yang gelap dan sulit dalam hidup Ayub, dia berkata, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Hal ini hanya mungkin, saudara, oleh iman. Karunia iman itu di dalam Alkitab, saudara, itu berbeda. Memang kepada setiap orang diberikan oleh Allah iman, keselamatan dan sebagainya. Tetapi ada orang yang diberi karunia iman. Karunia iman ini, saudara-saudara, melepaskan kuasa yang luar biasa. Karunia iman ini adalah sebuah kunci yang membuka pintu-pintu kehidupan manusia. Mari kita baca Markus 11 ayat 22 dan 23 sebagai perbandingannya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Saudara lihat di situ bahwa karunia iman ini melepaskan kuasa yang luar biasa. Sebuah kunci untuk membuka pintu-pintu dalam kehidupan manusia. Pintu-pintu yang gelap, pintu-pintu yang sulit dalam kehidupan manusia, karunia iman ini yang mampu melepaskannya. Apa yang tidak mungkin dikatakan di situ mungkin, asal percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu terjadi. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh karena karunia iman ini. Dan sekali lagi, saudara-saudara, saya ulang bahwa Allah memberikan suatu ukuran iman kepada setiap orang itu memang berbeda. Roma 12 ayat 3 kalimat terakhir mengatakan, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kepada masing-masing orang itu memang dikaruniakan ukuran iman. Akan tetapi iman itu harus bertumbuh, berakar dan dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Iman itu harus bertumbuh. Wah, tiap-tiap orang diberi ukuran iman oleh Allah. Dan orang harus bertumbuh di dalam iman itu. Dan bagaimana agar orang dapat bertumbuh? Orang tidak dapat membangun imannya atas pikiran positif, atas kata-kata motivasi. Orang tidak dapat membangun imannya, saudara-saudara, atas anggapan dirinya sendiri. Itu semua tidak bernilai, karena iman itu asli dari Allah. Maka sebabnya iman itu hanya dapat tumbuh jika dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Artinya, saudara-saudara, dibangun atas ajaran yang sehat. Mari kita baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Mendengar ajaran yang sehat menimbulkan iman. Ketika kita membaca, mendengar, dan kita melakukan kebenaran firman Allah itu, menghayatinya, meresapinya tiap-tiap hari sebagai makanan bagi jiwa kita, bagi roh kita, maka iman kita akan dibuat menjadi tumbuh karena firman kebenaran itu. Saudara-saudara, iman itu seperti otot kita. Dia harus dilatih agar tumbuh. Dan bagaimana, saudara-saudara, iman itu tidak dengan sendirinya dia tumbuh. Ia dikembangkan oleh tekanan, oleh proses waktu, dan juga oleh latihan.
Mari kita perhatikan bagaimana iman Abraham bertumbuh menjadi kuat dalam Roma 4 ayat 19 sampai 22. Imannya tidak menjadi lemah. Kita baca, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara perhatikan di situ bagaimana Abraham mengalami tekanan melalui proses waktu yang cukup panjang, dan bagaimana imannya terhadap janji Allah itu dilatih oleh berbagai situasi yang tidak mungkin. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab kita, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Justru imannya bertumbuh. Jadi pertumbuhan imannya itu melalui tekanan, proses waktu yang cukup lama, dan bagaimana juga melalui latihan-latihan keadaan yang begitu sulit, sehingga dia boleh menerima janji Allah itu dan mewujudkan janji Allah itu dalam hidupnya. Itu hanya mungkin karena imannya bertumbuh. Saudara-saudara, relasi kita dengan Allah Tritunggal itu yang membuat kita dapat mengalahkan kuasa jahat di dalam dunia ini melalui iman. Jadi iman kita yang berelasi dengan Allah Tritunggal itu yang membuat kita dapat mengalahkan kuasa jahat di dalam dunia ini. Kita perhatikan Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 33. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu boleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau saya mengatakan kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia, adalah diksi bahwa Kristus Yesus Tuhan kita telah mengalahkan musuh yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian dan maut. Melalui iman kepada Kristus yang telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut ini, maka kita dikatakan harus kuat. Kata kuatkanlah hatimu mengungkapkan kepada kita bahwa seandainya kita berada dalam berbagai penderitaan, berbagai kesusahan, pergumulan-pergumulan yang sangat berat dalam hidup ini, kita senantiasa patut tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena Kristus sudah mengalahkan dunia ini. Karena Kristus telah mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan mengalahkan kematian itu. Maka oleh sebab itu, kekayaan iman yang kita miliki sekarang ini di dalam Kristus adalah kekayaan iman yang sama, yang dapat mengalahkan kuasa jahat dalam dunia ini. Amin, saudara, untuk firman Tuhan. Kristus berkata, karena aku telah mengalahkan dunia. Yang dimaksudkan oleh Kristus, ia telah mengalahkan kuasa maut dan kuasa kematian itu melalui penguburannya, melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya yang mengalahkan maut itu. Ia sudah mengalahkan itu dan memberi hidup kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan oleh kekayaan iman di dalam Kristus inilah kita juga dapat mengalahkan kuasa jahat yang ada di dalam dunia ini bersama-sama dengan Kristus. Saudara, untuk menutup firman Tuhan saat ini, saya ingin mengajak kita kepada sebuah contoh gereja
perdana yang dipimpin oleh Rasul Petrus dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 3 sampai 9. Bagaimana kekayaan iman itu mengalahkan kuasa jahat dan menjawab tantangan zaman. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, dan berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan seluruh rakyat melihat ia berjalan sambil memuji Allah. Saudara-saudara, kalau kita hanya sekilas membaca mengenai peristiwa penyembuhan orang lumpuh ini, maka kita berkata, luar biasa, Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi ada bagian-bagian penting dari ucapan Petrus di sini. Saudara lihat, mari kita lihat ayatnya yang ke-6. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Saudara, saya berkata bahwa Petrus tidak punya kekayaan materi yang nampak mata. Dia tidak punya ilmu kedokteran. Dia tidak punya obat untuk membuat orang lumpuh ini bisa berjalan. Tetapi ada satu yang dia punya. Dia berkata, "Apa yang aku punya, yaitu kekayaan iman." Saudara tahu, melalui kekayaan iman ini tadi, ia berkata kepada orang itu, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Berjalanlah. Saudara-saudara, kekayaan iman menjawab tantangan di hadapan matanya yang tidak dapat dijawab oleh orang. Itu sebabnya firman Tuhan sering berkali berkata bahwa iman itu, saudara-saudara, adalah kekayaan. Jika saudara memelihara iman saudara, jika saudara dan saya bertumbuh di dalam iman, di dalam Kristus, maka apa yang tidak dapat dijawab oleh emas saudara, apa yang tidak dapat dijawab oleh uang saudara, apa yang tidak dapat dijawab oleh suami saudara, apa yang tidak dapat dijawab oleh jabatan saudara, jika kita punya iman yang bertumbuh di dalam Kristus, maka tidak ada yang mustahil. Marilah kita belajar untuk memelihara kekayaan ini. Sehingga di dalam Kisah Rasul pasal 4, Rasul Petrus kemudian meneruskan kesaksiannya mengapa orang ini bisa berjalan. Di dalam kesaksian dan khotbahnya berkata bahwa oleh Yesus Kristuslah. Kemudian di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dia berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun di kolong langit ini, kecuali di dalam nama Kristus." Saudara-saudara, jika saudara punya iman di dalam Kristus, pelihara iman itu melalui hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Sebab iman di dalam Kristus adalah jalan menuju hidup yang berkelimpahan. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini hamba berdoa
untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ada banyak hal yang tidak dapat dijawab. Ada banyak hal yang tidak dapat diatasi oleh emas kami, oleh uang kami. Tidak dapat menjawabnya. Tetapi hamba berdoa agar iman di hati setiap anak-anakmu dapat melewati keadaan gelap dan sulit yang mereka alami, sehingga mujizat-mujizat itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin.